ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah masjid atau jamaah DKM Nurus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap karyawan dan segenap jajaran manajemen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat salam semoga tercurahkan Allah kepada junjungan kita, kedua kita, panutan kita, junjungan kedua dan panutan kaum muslimin sepanjang masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya, tabi'in serta kepada kaum muslimin yang istiqomah mengikuti jejak risalahnya, menapaki jalan dakwahnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanah yang dipikulkan kepada saya untuk disampaikan kepada saya, kepada kita semua, yaitu bincang-bincang seputar permasalahan fikih saum atau fikih puasa. Sebetulnya bahasan ini adalah bahasan yang lumayan panjang. Jadi apabila kita memiliki waktu hanya 1 jam saja, sebetulnya tidak cukup untuk kita bahas tentang fikih puasa. Namun demikian, bisa kita ambil beberapa poin bahasan dari bahasan-bahasan tentang fikih puasa itu pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi atau tidak mengurangi keutamaan. Ikhwati fillah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya para ulama fikih ketika mereka membahas tentang ibadah saum, pada literatur fikih mereka biasa membagi-bagi bahasan fikih saum kepada beberapa poin. Yang pertama, biasanya mereka mengawali bahasanya dengan menuliskan dan menjelaskan tentang definisi, yaitu pengertian tentang saum. Selanjutnya, biasanya disampaikan oleh mereka yaitu bahasan tentang arkan atau rukun-rukun saum, arkan siam. Dan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masalah adab dan etika, kemudian hukum meninggalkan ibadah puasa dan konsekuensinya. Nah, dari sekian banyak bahasan yang disajikan oleh para ulama fikih pada literatur fikih mereka itu, paling yang bisa kita angkat pada kesempatan ini hanya 1 atau 2 bahasan. Yang pertama itu tentang definisi, tentang pengertian ibadah saum. Maka kalau para ulama fikih ini di kitab yang saya pegang ini, kitab fikih Sunnah Said Sabiq, beliau menuliskan kepada kita, atau misalnya beliau tuliskan kepada kita, yang dimaksud dengan saum itu katanya al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah, menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Ikhwati fillah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau definisi dituliskan oleh para ulama fikih, biasanya yang disasar oleh mereka itu adalah standar. Kalau masalah saumnya standar sah saum secara syar'i.
dia belum menyentuh tentang keutamaan atau belum menyentuh tentang ibadah saum yang utama, maka boleh tuliskan seperti itu, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Dan yang membatalkan puasa itu seperti yang disepakati oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada tiga. Yang pertama adalah al-aklu, makan, kemudian yang kedua asyurbu, minum, dan yang ketiga adalah al-jima, berhubungan suami istri. Nah itu dimulai dari sejak masuk waktu subuh atau terbit fajar, tulu'ul fajri ila ghurubi syamsi, berdasarkan ayat di Quran surat Al-Baqarah itu. Nah, disertai dengan niat. Artinya apa? Berdasarkan definisi ini, ketika seseorang melaksanakan ibadah saum, dia penuhi waktunya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dan dia mulakan dengan niat, kemudian dalam proses perjalanan saumnya sepanjang hari itu dia tahan dirinya, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berhubung suami istri, maka secara syar'i saumnya sah. Hanya saja memang seperti saya sampaikan tadi kepada kita semua, bahwa definisi seperti ini belum menyentuh tentang saum yang utama. Artinya apa? Belum bicara tentang bagaimana seorang yang melaksanakan ibadah saum untuk keutamaan saumnya, dia mesti mengendalikan lisannya, dia seharusnya bisa mengendalikan lisannya, kemudian ucapannya, kemudian tingkah polanya atau perilakunya. Belum. Nah, oleh karena itu, pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kitab tafsirnya saya lihatin pada kita ini pada kitab ini, beliau menambahkan pada definisi yang biasa disampaikan oleh para ulama fikih beberapa kalimat yang menunjukkan pada kesempurnaan ibadah puasa. Kata beliau apa? Bahwa saum itu adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah wa tamamuhu wa kamaluhu bisinabil mahdhurat wa adamil wuqu'i fil muharramat. Ada tambahan itu. Jadi saum adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, tiga tadi itu yang disepakati, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat, dan kesempurnaan yang bisa didapat oleh seseorang ketika ia menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi hal-hal yang dilarang, dan menghindarkan diri terperosok pada yang diharamkan. Nah, baru ini kita bicara tentang ibadah saum yang sempurna. Nah, pada definisi ini ada diisyaratkan hal lain sebetulnya, dan ini sebetulnya menjadi bahasan lain juga dari para ulama fikih, yaitu tentang apa? Tentang rukun. Rukun apa? Rukun saum. Bahwa rukun saum itu ada terisyaratkan pada definisi ini, yaitu dua. Yang pertama adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, kemudian yang kedua menghadirkan niat. Nah, hanya saja tentang niat itu, saya mengingatkan Allah Subhanahu wa taala tentang niat. Ini sudah jadi pengetahuan kita bersama sebetulnya, namun demikian perlu kita angkat kembali bahwa niat melaksanakan ibadah puasa itu dijelaskan oleh para ulama harus dilakukan pada malam hari sebelum keesokan harinya kita berpuasa.
Katanya apa? Wala budda an takuna qabla al-fajri min kulli lailatin min layali syahri Ramadan. Niat itu harus dihadirkan sebelum datangnya waktu subuh pada setiap malamnya dari malam-malam Ramadan. Ada beberapa riwayat yang dijadikan dasar pijakan untuk oleh para ulama tentang keharusan menghadirkan niat pada malam hari untuk saum Ramadan. Di antaranya ada hadis dari Hafsah radhiyallahu anha. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad oleh Ashabus Sunan. Ashabus Sunan itu berarti Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Disampaikan oleh Hafsah, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang belum meniatkan saum sampai terbit fajar, maka pada hari itu tidak ada saum bagi dia. Kemudian pada malam hari itu, niat itu kapan diucapkan? Atau maaf, niat itu kapan dihadirkan? Bukan diucapkan. Niat itu kapan dihadirkan? Karena niat adalah amalan hati. Kapan dihadirkan? Allah menjelaskan, katanya apa? Wa tasihu fi ayyi juz'in min ajza'il lail. Niat itu bisa saja dihadirkan pada setiap potongan-potongan malam. Maka biasanya orang menghadirkan niat untuk melaksanakan ibadah salat itu dari mulai selesai melaksanakan sholat tarawih dan itu memanjang waktunya sampai dengan terbit atau sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu subuh. Gitu. Jadi termisalkan pada definisi itu bahasan yang lain, yaitu tentang rukun sahur yang dua itu. Nah, dari hal-hal yang membatalkan puasa kemudian menghadirkan niat. Selanjutnya tentang ibadah sahur. Siapa sebetulnya yang berkewajiban untuk melaksanakannya? Maka ikhwati fillah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijmakan oleh para ulama bahwa yang terbebani untuk melaksanakan ibadah saum itu adalah muslim, kemudian aqil, balik, sahih, mukim, dan apabila perempuan maka harus terbebas dari atau bersih dari haid dan nifas. Masalah muslim, balik, artinya semua kita tahu. Muslim berarti kita tahu bahwa saum ini adalah syariat dan syariat tidak berlaku kecuali kepada muslim. Kemudian dimaksud dengan akil adalah sehat secara akal alias tidak gila. Kemudian balik, dewasa, laki-laki ditandai dengan mimpi, orang biasa menyebutnya mimpi basah. Kalau perempuan haid. Kemudian sahih, sehat secara fisik alias tidak sakit, mungkin tinggal di tempat alias tidak dalam keadaan safar, dan bagi wanita itu masih bersih dari haid dan nifas. Maka mereka kena taklif ini, berkewajiban melaksanakan ibadah saum. Berkewajiban melaksanakan ibadah saum. Gitu. Kemudian ikhwati fillah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik ya dari bahasan fikih puasa ini yang perlu kita, atau yang penting untuk kita ketahui, yaitu tentang al-fitru wa mustalzamatuhu. Boleh tidak puasa dan konsekuensinya. Artinya apa? Ada beberapa muslim dalam keadaan tertentu, dengan kriteria tertentu, itu diperbolehkan untuk tidak puasa, hanya saja memang ada konsekuensi.